Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi yang berjudul kewirausahaan. Pertama-tama, tujuan dari pembelajaran ini yaitu pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian kewirausahaan. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan tujuan kewirausahaan. Yang ketiga, siswa mampu merinci apa ciri-ciri kewirausahawan. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi strategi apa yang dilakukan dalam kewirausahaan. Yang kelima, siswa mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi kewirausahaan. Yang keenam, siswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan dalam berwirausaha. Yang ketujuh, siswa mampu mengurangi contoh-contoh dari wirausaha. Yang kedelapan, siswa mampu membedakan kelebihan dan kekurangan dalam berwirausaha. Kalian tahu nggak sih, apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan itu berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira yang artinya pejuang, pahlawan, atau orang yang berani dan unggul. Sedangkan usaha berarti bekerja, melakukan sesuatu. Dapat disimpulkan, kewirausahaan merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dan mengabadikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang. Sedangkan wirausahawan ini adalah pelaku utama yang mengelola dan menjalankan usaha tersebut. Selanjutnya, tujuan dari kewirausahaan. Tujuan yang pertama yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, di mana kewirausahaan mendorong terciptanya usaha-usaha baru yang pada gilirannya membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Dan lebih banyak usaha, maka akan lebih banyak pula kebutuhan tenaga kerja yang digunakan. Yang kedua yaitu mendorong inovasi dan kreativitas. Wirausaha seringkali menciptakan produk atau layanan baru yang inovatif, di mana seorang wirausaha dituntut untuk berpikir kreatif agar usahanya bisa bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Usaha yang sukses akan menghasilkan keuntungan baik untuk pemilik maupun untuk karyawannya. Selain itu, kegiatan ekonomi yang tumbuh juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Yang keempat, mengembangkan potensi dan kemandirian individu, di mana dengan berwirausaha seseorang belajar untuk mandiri, mengelola usaha sendiri, serta mengembangkan potensi diri dalam hal kepemimpinan, manajemen, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, membangun ekonomi nasional. Kewirausahaan yang tumbuh secara luas di masyarakat akan meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, memperkuat sektor UMKM, dan pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri dari wirausahawan? Yang pertama, ada kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif di sini, seorang wirausahawan harus mampu menciptakan ide-ide yang baru atau kreatif dan mampu menerapkannya dalam bentuk produk, layanan, atau cara kerja yang lebih baik, bisa kita sebut inovatif, agar bisa bersaing di pasar. Yang kedua, harus percaya diri dan mandiri. Wirausaha harus memiliki keyakinan pada kemampuan dirinya sendiri dan tidak selalu bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan atau menjalankan usaha. Ciri-ciri yang ketiga itu harus berani mengambil resiko. Kenapa? Karena dunia usaha penuh dengan ketidakpastian. Wirausahawan harus berani menghadapi resiko kegagalan dengan perhitungan yang matang, bukan asal nekat. Selanjutnya yang keempat, pantang menyerah. Dalam menjalankan usaha, kegagalan bisa saja terjadi. Ciri wirausahawan sejati adalah tidak mudah putus asa dan terus mencoba hingga berhasil. Selanjutnya yaitu visioner dan memiliki jiwa kepemimpinan, di mana wirausaha perlu memiliki visi ke depan dan kemampuan untuk memimpin tim, mengarahkan usaha, serta membuat strategi agar usahanya dapat berkembang. Selanjutnya yaitu mampu melihat peluang. Kenapa? Ciri-ciri wirausaha harus mampu melihat peluang karena
Wirausaha yang baik bisa mengenali peluang bisnis di sekitar, termasuk dalam hal kebutuhan pasar, tren baru, atau permasalahan yang bisa dijadikan solusi untuk bisnis. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari kewirausahaan, selanjutnya apa aja sih strategi kewirausahaan? Yang pertama ada diferensiasi produk, yang dimana kita harus membuat produk yang unik dan berbeda dari pesaing, bisa dari segi kualitas, desain, fitur, kemasan, atau layanan tambahan. Tujuannya supaya pelanggan lebih tertarik memilih produk yang kita buat dibanding produk lain. Yang kedua yaitu pemasaran digitalnya. Menggunakan platform digital seperti media sosial, website, e-commerce, dan iklan online lainnya untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Cara yang ini lebih efisien dan bisa menyasar target pasar secara spesifik. Yang ketiga yaitu kemitraan strategis, di mana dapat membangun kerjasama dengan pihak lain yang bisa saling menguntungkan seperti supplier, distributor, influencer, atau bisnis lain. Dengan kolaborasi, usaha bisa tumbuh lebih cepat. Yang keempat, ada manajemen keuangan yang baik. Mengelola keuangan secara tertib mulai dari pencatatan pemasukan dan pengeluaran, perencanaan anggaran, hingga pengendalian biaya. Tujuannya agar bisnis tetap sehat dan bisa berkembang. Selanjutnya, apa saja sih faktor yang mempengaruhi kewirausahaan? Faktornya di sini ada 5. Yang pertama ada faktor individu. Faktor individu ini berkaitan dengan karakteristik personal seseorang. Salah satunya seperti motivasi dan minat untuk berwirausaha, keberanian mengambil resiko, pendidikan dan pengalaman, maupun kepercayaan diri. Selanjutnya ada faktor sosial, di mana faktor sosial ini mencakup lingkungan sekitar yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk berwirausaha. Salah satunya itu budaya masyarakat, dukungan dari keluarga maupun teman, jenjang sosial atau komunitas bisnis. Nah, yang ketiga ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini dilihat dari kondisi ekonomi sangat menentukan peluang dan tantangan dalam berwirausaha. Ya, salah satu contohnya itu yaitu dari daya beli masyarakat, tingkat persaingan pasarnya, infrastruktur ekonomi yang tersedia maupun ketersediaan modal dan akses ke pembiayaannya. Selanjutnya yaitu faktor teknologi, di mana faktor teknologi ini perkembangan bisa kita lihat dari teknologi untuk membuka banyak peluang baru dalam dunia usaha, seperti inovasi produk dan layanan, otomatisasi dan efisiensi proses bisnis, maupun penggunaan internet dan platform digital lainnya. Nah, faktor yang terakhir yaitu faktor dari pemerintah, di mana kebijakan dan peran pemerintah juga berpengaruh besar, yaitu yang pertama itu dukungan program UMKM. Yang kedua, regulasi dan perizinan usaha. Yang ketiga, keringanan pajak atau subsidi. Dan yang terakhir, pelatihan dan edukasi untuk kewirausahaan. Kemudian, apa saja sih tahapan-tahapan dalam berwirausaha? Yang pertama, kita harus identifikasi peluang usahanya, di mana tahap awal ini melibatkan pencarian dan pengenalan peluang usaha yang potensi di pasar. Pengusaha perlu menganalisis kebutuhan masyarakat, tren pasar, serta kekuatan dan kelemahan untuk menemukan ide usaha yang menjanjikan. Yang kedua yaitu perencanaan bisnis, di mana setelah menemukan peluang, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana bisnis yang mencakup seperti visi, misi usaha, strategi pemasaran, target pasar. Selanjutnya yaitu analisis resikonya. Dengan cara kita pengumpulan sumber daya atau modal, di mana tahap ini melibatkan pengadaan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Salah satunya itu dengan modal usaha, tenaga kerja, maupun peralatan dan bahan baku. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan usahanya, di mana tahap ini usaha mulai dijalankan dengan rencana fokus pada pelaksanaan produksi, distribusi, produk, pelayanan pelanggan, dan pemasaran. Terakhir yaitu evaluasi dan pengembangan usahanya. Setelah usaha berjalan, perlu dilakukan evaluasi berkala untuk mengetahui kekurangan, kelebihan, serta peluang peningkatannya. Pengembangannya bisa dilakukan dengan pertama yaitu menambahkan produk atau jasa, yang kedua itu peningkatan kualitas pelayanan. Setelah kalian mengetahui tahapan-tahapan dalam berwirausaha, kalian tahu apa aja nggak sih contoh dari kegiatan berwirausaha? Salah satunya itu
membuat dan menjual kerajinan tangan. Jadi kita bisa membuat kerajinan tangan lalu kita bisa langsung memasarkannya. Nah, yang kedua, bisa juga kita membuat restoran atau kafe. Yang ketiga, membuat laundry. Yang keempat, membuat bimbel atau bimbingan belajar. Nah, selanjutnya setelah ini, apa sih kelebihan dan kekurangan dari kewirausahaan? Yang pertama itu ada kemandirian finansial, yang kedua ada kebebasan dan fleksibilitas, ketiga peluang dan mandiri, yang keempat menciptakan lapangan kerja, yang kelima ada kontribusi pada perekonomian. Sedangkan untuk kekurangannya itu, yang pertama ada resikonya sangat tinggi. Kenapa resikonya kan sangat tinggi? Karena di luar sana banyak pesaing-pesaing yang lebih berkualitas. Jadi ketika kita berwirausaha, kita juga harus lebih berkualitas dari usaha lain. Yang kedua, ada pendapatan yang tidak stabil. Yang ketiga, tekanan dan tanggung jawab besar. Yang keempat, butuh modal dan waktu yang banyak. Yang kelima, kehidupan pribadi bisa terganggu. Dapat kita simpulkan, kewirausahaan adalah kunci kemandirian ekonomi dan pembangunan bangsa. Perlu didorong sejak dini dengan pembinaan, pendidikan, dan praktik nyata. Jadilah wirausahawan yang kreatif, berani, dan berdampak. Setelah kalian mempelajari dari materi kewirausahaan ini, kalian bisa kerjakan latihan soal berikut. Kalian bisa klik link tersebut lalu kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.